Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 425 bab 425 perisai spiritual. Yuanen Hui berkata sambil tersenyum, ini luar biasa. Masih ada lebih dari itu. Dia tahu berapa banyak persiapan yang telah dilakukan Lan Xuanyu untuk misi ini. Ada 1 meter kubik sumber daya di gelang penyimpanan. Itu termasuk beberapa jenis buah roh yang dapat digunakan untuk pengisian dan pengobatan, serta air danau dewa laut, dan sejumlah besar makanan yang terbuat dari bahan-bahan langka. Bagaimanapun, makanan yang mereka bawa cukup untuk seluruh tim mereka makan selama setengah bulan. Sejak awal, Lan Xuanyu bahkan tidak mempertimbangkan bahwa akademi akan memberi mereka makanan selama misi. Dia telah membuat banyak persiapan. Dan ini dia yang tidak mengetahui secara spesifik misi tersebut. Kalau tidak, dia akan membawa penggali jiwa kecil bersamanya. Dengan itu, penggalian logam langka pasti akan lebih cepat. Hui, beri aku perisai spiritual. Lan Xuanyu menunjuk ke Yuanen Hui. Yuanen Hui mengeluarkan bola logam seukuran kepalan tangan dari gelang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, kita akan melintasi pegunungan nanti. Jika saya tidak salah, kita pasti akan menghadapi beberapa bahaya yang tidak diketahui. Saya akan menggunakan rumput perak biru saya untuk membungkus semua orang bersama-sama dan memastikan bahwa kita tidak berpisah. Kami akan bergerak sesuai dengan formasi yang kami gunakan saat kami dikirim terbang pertama kali. Semuanya, bersiaplah. Kamu bahkan membawa perangkat jiwa. Tang Yuge melihat bola logam di tangan Lan Xuanyu dan terdiam. Untuk keselamatan semua orang, saya membawa beberapa, kata Lan Xuanyu santai. Berapa banyak? Tang Yuge kehilangan kata-kata. Perisai spiritual tidak dibuat untuk digunakan oleh satu orang. Itu adalah perisai Misha kecil dan digunakan untuk pertahanan oleh Misha. Itu cukup mahal dan hanya perisai sekali pakai. Secara umum, Misha di atas peringkat ungu akan membawanya bersama mereka. Ketika perisai sendiri tidak dapat memblokir serangan, perisai spiritual ini dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Meskipun itu adalah penggunaan satu kali, karena ukurannya yang kecil dan ringan, itu sangat disukai oleh para Master Misha. Jika mereka mampu membelinya, mereka akan selalu menyiapkannya. Lan Xuanyu mengangkat bahunya dan berkata, Akademi tidak mengatakan bahwa kami tidak diizinkan menggunakan perangkat jiwa. Benar, kakak senior. Itu benar, kamu harus berpikir fleksibel, kata Yuanen Hui tanpa basa-basi. Kakak Xuanyu, apakah kamu menginginkan lebih? Tang Yuge tentu saja tahu bahwa Akademi tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkannya, tetapi perisai spiritual sangat mahal. Sangat mahal. Berapa banyak siswa pengadilan luar yang mampu membelinya? Dia sudah dianggap sangat kaya di pengadilan luar, tetapi dia tidak tega mengeluarkan uang untuk itu. Lan Xuanyu membeli beberapa sekaligus. Berapa banyak uang yang masih mereka miliki? Alasan mengapa Lan Xuanyu sangat bersedia sebenarnya terkait dengan penempaannya. Tingkat keberhasilan penempaannya jauh lebih tinggi daripada yang dikatakan Yang Yingming. Ini berarti dia bisa mengandalkan penempaan logam langka untuk menukar beberapa lambang di masa depan. Karena itu masalahnya, nilai emblem tidak lagi setinggi itu. Untuk memastikan hasil yang baik untuk ujian akhir, dia secara alami bersedia mengeluarkan uang. Setelah meninggalkan rumah lelang hari itu, dia membawa semua orang untuk membeli gelang penyimpanan. Dan kemudian perangkat makanan, air, dan jiwa. Jika bukan karena ruang terbatas dari perangkat penyimpanan jiwa, dia bahkan ingin membeli mobil jiwa untuk dibawa. Jenis yang bisa bergerak di semua medan. Setelah setengah jam istirahat ditambah pengisian dari air danau dewa laut dan bahan-bahan langka, semua orang dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Mereka merasakan perubahan di dunia luar sejenak, karena tidak ada angin puyuh, rumah es itu dipindahkan. Semua orang terus berjalan lagi. Mendaki gunung secara alami bukanlah masalah bagi mereka. Mengambil keuntungan dari kurangnya angin, mereka dengan cepat mendaki gunung pertama. Berdiri di puncak dan melihat ke kejauhan, orang tidak bisa melihat ujung pegunungan. Tidak ada tanaman di planet sumber daya ini yang sebagian besar terbuat dari logam. Pada saat ini, sambil berdiri tinggi, ada perasaan sunyi. Lan Xuanyu melihat peta. Peta itu tidak terlalu detail dan hanya bisa membedakan arah, tetapi tidak memiliki peta 3D dari seluruh pegunungan. Mereka hanya bisa maju sambil meraba-raba. Tepat pada saat ini,
ada lolongan yang terdengar seperti ratapan hantu dan serigala yang datang dari kol di depan. Itu tidak diragukan lagi dihasilkan oleh angin kencang yang bergema di kol. Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi serius, karena medannya, intensitas angin puyuh di sini mungkin melampaui dunia luar. Semuanya, hati-hati, ayo pergi. Setelah mengkonfirmasi arah tanpa angin menderu, Lan Xuanyu memimpin tim dalam perjalanan mereka lagi. Perjalanan mereka relatif mulus dan mereka kadang-kadang akan menghadapi beberapa angin puyuh, tetapi mereka tidak terlalu kuat dan mampu mengandalkan rumah es untuk melawan. Setengah jam kemudian, mereka sudah pergi jauh ke pegunungan dan mendaki lebih dari selusin bukit kecil. Dengan kecepatan ini, mereka seharusnya dapat melintasi pegunungan ini dalam waktu sekitar 4 hingga 5 jam dan mencapai tujuan mereka. Mungkin karena semuanya berjalan terlalu lancar sehingga semua orang sedikit santai. Mungkinkah misi ujian akhir sebenarnya sangat terbatas untuk menahan angin puyuh? Lan Xuanyu tidak berpikir begitu. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan diminta untuk mendapatkan hanya satu jenis logam lagi di awal. Bagian tersulit seharusnya berada di luar pegunungan atau di pegunungan. Tepat saat dia memikirkannya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan skala Dewa Naga di dadanya sedikit memanas saat perasaan menyesatkan tetap ada di hatinya. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke kejauhan. Selain suara udara di pegunungan, tidak ada perubahan lain. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya, sangat normal. Semuanya, hati-hati, itu mungkin berbahaya, teriak Lan Xuanyu. Pada saat ini, semua orang sedang mendaki gunung. Setelah mendengar suaranya, mereka segera menjadi waspada. Tepat pada saat ini, aura aneh tiba-tiba muncul. Retakan tiba-tiba muncul di gunung yang mereka daki. Tang Yuge, yang berada di belakang tim, tiba-tiba melebarkan matanya karena dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di udara. Lan Xuanyu juga merasakannya. Itu adalah gelombang elemen yang sangat tebal. Apakah itu elemen tanah? Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah paku batu tebal tiba-tiba melesat keluar dari dinding gunung. Di depan paku batu ini adalah Dong Qianqiu. Saat Lan Xuanyu berjaga-jaga, dia segera bereaksi dan menarik rumput perak biru bermotif perak di pinggang Dong Qianqiu dengan tangan kanannya, menariknya menjauh dari dinding gunung. Reaksi Dong Qianqiu juga sangat cepat. Dia menyerang dengan tangan kanannya dan telapak tangannya berubah menjadi biru tua, sekeras es. Dengan ledakan, paku batu itu hancur dan tubuhnya berayun ke udara. Dan duri batu ini hanyalah pendahuluan. Setelah itu, duri batu tiba-tiba berkerumun seperti landak. Lan Xuanyu mengulurkan tubuhnya dan menamparkan tangan kanannya di gunung, mendorong dirinya ke atas. Hal pertama yang dia tarik adalah 2 helai rumput perak biru yang melilit Lin Donghui dan Yuanen Hui Hui. Mereka lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat dan paling mudah terluka. Menghadapi paku batu, yang lain menunjukkan kemampuan mereka. Cincin jiwa kelima Tang Yuge menyala dan kendalinya atas 5 elemen berubah menjadi bumi. Lapisan cahaya kuning menutupi tubuhnya dan duri batu itu benar-benar menghindarinya secara otomatis tanpa menyerangnya. Yuge, stabilkan. Suara Lan Xuanyu datang. Tang Yuge sangat berpengalaman dalam pertempuran dan mengerti apa yang dia maksud. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan dan kedua tangannya menusuk ke dinding batu. Rumput perak biru berpola perak juga melilit pinggangnya dan dia menggantung dirinya di dinding gunung. Lan mungkin melayang di angin salju. Meskipun dia berada di udara, seluruh tubuhnya tampak halus saat dia melayang untuk waktu yang singkat, dengan mudah menghindari serangan duri batu. Yutian dan Bing Tianliang melompat bersama. Bing Tianliang berubah menjadi kilat dan sangat cepat. Dia menopang ketiak Yutian dengan satu tangan. Ketika mereka berdua memisahkan diri dari dinding gunung, Yutian menebas dengan modau di tangannya. Dimanapun modau beratnya lewat, batu akan segera hancur. Solen 4 Chapter 426 Bab 426 Roh Bumi. Siluet Lin Donghui bergelombang saat bola api keluar dari Radiant Sun-nya dan membombardir lawan. Liu Feng adalah yang paling gesit. Kecepatannya sangat cepat dan duri batu di dinding gunung tidak secepat dia. Dia selalu bisa menggunakan duri batu sebagai pijakan dan meminjam kekuatan dari mereka. Pada saat yang sama, dia menarik rumput perak biru untuk membuat Lan Xuanyu naik. Semua orang tetap tenang dan berkumpul di hadapan duri batu ini. Pada saat ini, mereka berada kurang dari 100 meter dari puncak dan sekitar 300 meter di atas tanah. Frenzy, naik, teriak Lan Xuanyu. Duri batu terus pecah di bawah serangan mereka tetapi terus menyerang. Setelah adaptasi singkat, duri batu ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka.
Dengan Tang Yuge sebagai titik tetap dan Liu Feng menarik mereka dari atas, semua orang tidak akan jatuh. Tang Yuge juga mulai memanjat dengan cepat. Selama dia ada di sana, duri batu itu tidak akan menyerang mereka sama sekali. Dia terus memanjat dan mengejar Liu Feng. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan rumput perak biru untuk menarik yang lain. Yang lain mengandalkan serangan dari duri batu untuk terus bergerak dan tidak terluka oleh salah satu dari mereka. Segera, puncak gunung sudah terlihat. Sosok Liu Feng melintas dan tepat saat dia hendak mendarat di puncak gunung, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak langsung ke kepalanya. Batu besar ini berukuran lebih dari 1 meter kubik dan sangat berat. Itu datang sangat tiba-tiba dengan suara siulan. Pada saat genting ini, Liu Feng tidak panik sama sekali. Dia menyodorkan tombak naga putih di tangannya dan memuntahkan cahaya dari ujung tombaknya. Dia mengetuk batu itu dan membuatnya berhenti sejenak. Pada saat yang sama, Liu Feng menggunakan kekuatan untuk rebound dan memantul keluar. Seluruh tubuhnya berputar di udara dan dia sudah berada di atas batu. Itu adalah kembalinya naga putih. Dia mengetuk batu itu dengan jari kakinya dan mendorongnya ke samping agar tidak melukai rekan satu timnya. Pada saat yang sama, dia naik lebih tinggi dari puncak. Ketika dia melampaui puncak, dia terkejut. Di puncak gunung, golem batu yang tingginya lebih dari 6 meter memelototinya. Golem batu ini tidak memiliki anggota badan, dan seluruh tubuh mereka terbuat dari batu-batu besar. Mereka tidak memiliki fitur wajah, tetapi Liu Feng dapat dengan jelas merasakan niat jahat mereka. Raungan naga rendah bergema saat banyak sisik putih muncul di tubuh Liu Feng. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya putih saat dia menembak ke arah puncak. Golem batu itu segera menyerbu ke arahnya, dan lebih dari 10 sosok raksasa menerkam ke arahnya di tengah suara gemuruh. Tetapi pada saat ini, Liu Feng sepenuhnya menunjukkan kecepatannya. Sosoknya berkedip dan tampak fantastik. Dia seperti aliran cahaya putih saat dia berpindah-pindah di antara golem batu ini. Pada saat yang sama, tombak naga putih di tangannya meninggalkan bekas di tubuh mereka saat bubuk batu berceceran di mana-mana. Itu bukan untuk melukai musuh tetapi untuk menarik perhatian mereka sehingga golem batu ini tidak menyerang pasangan mereka. Ternyata, golem batu ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan tampaknya hanya memiliki beberapa naluri dasar. Setelah merasakan keberadaan Liu Feng, mereka mengejarnya terus-menerus dan bahkan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan batu-batu besar menggelinding ke bawah tubuh mereka. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Tang Yuge memanjat. Ketika dia melihat raksasa batu itu, dia terkejut dan dengan cepat menarik rumput perak biru untuk membawa yang lain ke puncak gunung. Pada saat ini, golem batu itu masih mengejar Liu Feng. Ketika mereka tiba di puncak, tidak ada lagi duri batu. Kakak senior, apa yang terjadi? Lan Xuanyu memandang Tang Yuge. Dari fakta bahwa golem batu ini tidak menyerangnya, dia tampaknya memiliki pemahaman tentang golem batu ini. Mereka tampaknya adalah roh bumi. Tang Yuge mengerutkan alisnya, lalu melirik Lan Xuanyu dan berkata, bukankah kamu memanggilku Yuge dengan cukup lancar barusan? Panggil saja aku dengan namaku. Lan Xuanyu bertanya dengan canggung, apa itu roh bumi? Tang Yuge berkata, ini adalah roh elemen tanah. Anda melihat roh kehidupan di sekitar pohon keabadian di akademi, kan? Ketika suatu jenis energi kaya hingga ekstrim, ia memiliki kemungkinan melahirkan perasaan spiritual, sama seperti saat kita manusia pertama kali mendapatkan kecerdasan untuk pertama kalinya. Secara umum, jenis roh unsur ini hanya memiliki kesadaran paling dasar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Planet sumber daya ini hampir terdiri dari semua jenis mineral. Ada unsur logam dalam mineral ini, tetapi kebanyakan dari mereka pasti adalah unsur tanah. Saya tidak berharap bahwa roh bumi akan muncul. Batu-batu itu dimobilisasi oleh roh bumi. Ini harus menjadi wilayah mereka. Ketika kita orang luar datang ke sini, mereka secara alami akan menyerang secara naluriah. Pada titik ini, Tang Yuge menyipitkan matanya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Elemen tanah adalah yang paling stabil di antara 5 elemen, tetapi juga yang paling lembam. Hampir tidak mungkin untuk menghasilkan roh bumi. Saya tidak berharap bahwa akan ada satu di sini. Tempat ini sebenarnya sangat cocok untuk kultivasi saya. Saat dia berbicara, dia melompat dan menyerbu keluar. Dengan beberapa lompatan, dia melompat ke bahu golem batu. Yang aneh adalah bahwa golem batu itu sepertinya tidak menolaknya sama sekali, seolah-olah tidak merasakan apa-apa dan membiarkannya berjongkok di bahunya. Tang Yuge meletakkan tangan di kepala golem batu dan cahaya kuning di tubuhnya melonjak.
Matanya juga memancarkan cahaya kuning kristal. Golem batu yang mengejar Liu Feng berhenti dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, golem batu itu tiba-tiba berjongkok dan menggunakan lengannya yang terbentuk dari batu-batu besar untuk memukul tanah beberapa kali, menghasilkan suara peng-peng. Gerakan golem batu lainnya melambat pada awalnya, kemudian mereka secara bertahap berhenti dan berkumpul menuju golem batu itu. Luar biasa, kakak perempuan sepertinya bisa berkomunikasi dengan golem batu. Lin Donghui berseru. Dia juga seorang pengendali elemen, tapi dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan elemen api sebelumnya. Lan Xuanyu juga sedikit iri. Samar-samar dia bisa menebak bahwa alasan mengapa Tang Yuge dapat berkomunikasi dengan roh bumi ini mungkin karena dia memiliki kelima elemen. 5 elemen mampu melahirkan kemampuan super kuat seperti cahaya dewa 5 elemen besar, yang memungkinkan afinitas elemennya jauh lebih tinggi daripada dia dan Lin Donghui, yang mengendalikan elemen. Untuk bisa menjadi siswa terbaik di antara tahun ketiga, kemampuan Tang Yuge tidak sederhana. Alasan mereka bisa menang dalam kompetisi sebagian besar karena keberuntungan. Sesaat kemudian, Tang Yuge melompat dari golem batu dan kembali ke rekan satu timnya. Ekspresinya sangat serius. Xuanyu, situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Lan Xuanyu, bagaimana situasi umumnya? Tang Yuge berkata, planet ini memang planet berperingkat rendah, tetapi elemen tunggalnya sangat kaya. Ini adalah planet inti kembar. Inti kembar, Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge berkata, yang disebut inti kembar berarti memiliki 2 inti pada saat yang bersamaan. Secara umum, planet tingkat tinggi memiliki inti tunggal. Ini dari sudut pandang energi. Juga, untuk planet atau plane tingkat tinggi, satu inti harus memiliki inti kehidupan sebagai intinya. Itu sama untuk planet ibu kita. Pohon keabadian mewakili inti kehidupan kita dan dengan demikian, seluruh planet dipenuhi dengan energi kehidupan. Itu bisa melahirkan segala macam kehidupan. Dan di alam semesta, ada banyak planet dengan elemen lain sebagai intinya. Mereka tidak ada di level tinggi, tetapi mereka memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Misalnya, bintang yang kita sebut matahari adalah planet inti tunggal dari unsur api. Elemen api sangat padat dan memiliki energi penghancur yang sangat kuat. Bintang ini juga merupakan perwakilan dari planet inti tunggal. Dan planet sumber daya tempat kita berada ini, peringkat planet itu sendiri, dianggap relatif rendah di alam semesta. Tapi itu adalah planet inti kembar dan dibentuk oleh elemen bumi dan logam. Elemen tanahnya tebal dan elemen logamnya tajam. Kedua elemen ini membentuk inti dari seluruh planet. Setelah bertahun-tahun reproduksi yang tak terhitung jumlahnya, karena kekayaan kedua elemen ini, semangat elemen-elemen ini lahir. Yang kita hadapi adalah ruh dari elemen bumi. Tapi mereka masih sangat memusuhi kita. Mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka memiliki naluri. Ketika tim eksplorasi federasi tiba di sini, mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuka tempat untuk mengusir roh elemen ini dan pada saat yang sama, mereka menambang planet ini. Dan dalam proses penambangan, itu setara dengan melemahkan planet ini. Roh bumi dan elemen logam secara alami akan memusuhi kita, tetapi mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kita manusia. Mereka hampir tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki naluri. Mereka hanya bisa melawan sesekali karena mereka merasakan penampilan kita dan ini menyebabkan mereka memusuhi kita. Pada titik ini, Tang Yuge mengerutkan alisnya dan berkata, dalam arti tertentu, kita dapat dianggap sebagai penjajah. Dan untuk kepentingan federasi, eksploitasi terus-menerus dari planet ini di masa depan mungkin akan menyebabkan hilangnya banyak elemen tanah dan logam di sini, bahkan mungkin menyebabkan kedua jenis roh ini menghilang. Setelah mengatakan itu, ekspresi Tang Yuge menjadi sedikit sedih. Dia adalah pengontrol dari 5 elemen dan memiliki banyak perasaan untuk mereka. Dan 2 inti di sini adalah 2 dari 5 elemennya. Soul Land 4 Chapter 427 Bab 427 Yuge menerobos. Lan Xuanyu mengangguk tanpa suara. Migrasi antar bintang federasi, dalam arti tertentu, merupakan invasi, bukan? Akan lebih baik jika mereka bisa mencapai kesepakatan dengan penduduk asli, seperti yang terjadi pada planet peri. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka mungkin harus bertarung. Lalu jika kita terus bergerak di pegunungan, apakah kita masih akan disambut oleh serangan mereka? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, roh bumi sedikit lebih baik. Mereka memiliki sifat murah hati dan tidak suka menyerang.
Saya akan menggunakan aura elemen tanah saya sendiri untuk melindungi semua orang dan membiarkan roh bumi berpikir bahwa kita adalah spesies yang sama dengan mereka, sehingga mereka tidak akan menyerang kita. Masalahnya adalah di luar pegunungan. Di luar pegunungan adalah dunia elemen logam. Elemen logam pada dasarnya tajam dan akan lebih memusuhi kita, jadi mereka pasti akan menyerang kita. Juga, serangan mereka akan sangat kuat. Ini adalah perasaan yang saya dapatkan dari roh bumi. Jadi, kita harus lebih berhati-hati begitu kita keluar dari pegunungan. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita masih harus melanjutkan misi kita. Setelah kita keluar dari pegunungan, kita akan bertindak sesuai dengan situasi. Kami akan kembali segera setelah kami mendapatkan logam langka yang kami butuhkan untuk misi kami. Adapun masalah invasi, kakak senior seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Ketika kami kembali, kami akan meminta guru dan membuatnya menjawab keraguan kami. Tang Yuge mengangguk tanpa suara. Kenapa kamu banyak berpikir? Akademi Shrek kami selalu mencintai perdamaian dan tidak mau menyerang. Tapi perkembangan planet ini jelas banyak berhubungan dengan akademi. Jelas, akademi setuju dengan ide pembangunan federasi. Kami pasti tidak akan mengeksploitasi planet sampai tingkat kehancuran. Beberapa orang tidak memiliki otak yang baik, tiba-tiba Yuanen Hui berkata. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Yuge tertegun sejenak. Betul sekali. Akademi mengizinkan mereka untuk menyelesaikan penilaian akhir tahun mereka di sini, jadi planet sumber daya ini pasti ada hubungannya dengan akademi. Akademi Shrek selalu cinta damai dan memegang posisi netral di federasi. Jika akademi dapat menyetujuinya, eksploitasi planet ini seharusnya tidak merusaknya. Saya setuju dengan Hui, kata Dong Qianqiu. Setelah federasi memulai migrasi antar bintang, meskipun saya tidak yakin dengan kebijakan spesifik mereka, tetapi karena federasi telah mampu mengembangkan 2 planet untuk Soul Beast, mereka pasti akan memikirkan ekosistem planet yang kita tempati. Kita harus bertanya pada guru ketika kita kembali. Tang Yuge mengangguk, lalu dia tiba-tiba menatap Yuanen Hui dengan dingin. Jangan sombong, aku akan berurusan denganmu ketika kita kembali. Yuanen Hui membusungkan dadanya dan ingin berkata, apakah kamu pikir aku takut padamu? Ya. Tetapi ketika kata-kata itu ada di ujung lidahnya, dia melihat tatapan dingin Tang Yuge dan tidak berani mengatakannya dengan keras. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia melihatnya untuk pertama kali, Yuanen Hui secara alami akan merasa takut. Baiklah, mari kita lanjutkan bergerak kalau begitu. Yuge, maaf merepotkanmu, kata Lan Xuanyu kepada Tang Yuge. Mereka berangkat sekali lagi dan Tang Yuge melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, menyebabkan semua orang dikelilingi oleh aura elemen bumi. Seperti yang diharapkan, tidak ada lagi serangan dari roh bumi di sepanjang jalan. Roh bumi itu menyatu dengan bebatuan gunung. Menurut Tang Yuge, kemanapun mereka pergi, puncak gunung dan bukit yang mereka lewati akan memiliki kepadatan elemen bumi yang berbeda. Yang lebih padat akan memiliki roh bumi. Karena keterlambatan sebelumnya dan perjalanan hati-hati mereka, ketika mereka akhirnya tiba di tepi pegunungan, 5 jam telah berlalu. Pada saat ini, 56 jam telah berlalu sejak dimulainya misi. Hanya ada sedikit lebih dari setengah dari 120 jam yang tersisa. Lan Xuanyu mengerutkan kening saat dia berdiri di puncak gunung yang tinggi dan melihat keluar. Visinya di luar pegunungan kabur. Dari tempat mereka berada, dunia di luar pegunungan tampaknya telah menguning di tengah angin puyuh. Ini berbeda dari badai salju di pegunungan. Aura elemen logam padat, kata Tang Yuge kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, jika kamu menggunakan elemen logam untuk melindungi kami, dapatkah kamu memblokir serangan dari roh logam itu? Tang Yuge berkata, sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada seberapa kuat mereka. Menurut perasaan yang saya dapatkan dari roh bumi, roh logam jauh lebih kuat dari mereka dan sangat kejam. Mereka tampaknya telah bermutasi, jadi semua orang harus berhati-hati. Saya khawatir Anda benar-benar harus menggunakan perisai roh Anda. Lan Xuanyu berkata, saya baru saja memeriksa peta dan arah di sana adalah tempat 2 jenis logam langka bertemu. Kami akan mengambil lebih sedikit dan pergi begitu kami sudah cukup. Tang Yuge berkata, aku punya ide. Itu mungkin memberi kita lebih banyak manfaat. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu. Tang Yuge berkata, saya sudah berada di puncak peringkat 59, hanya selangkah lagi dari peringkat 60. Elemen tanah di sini sangat terkonsentrasi, jika saya punya waktu, saya mungkin bisa menerobos dan mencapai peringkat 60. Setelah peringkat 60, saya akan mendapatkan keterampilan jiwa khusus yang akan sangat membantu ekstraksi kami.
Bisakah kamu ceritakan pada saya? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge mengangguk dan berbisik di telinganya. Maksudmu itu? Lan Xuanyu terkejut. Itu harus mungkin. Tetapi ketika saatnya tiba, kalian semua harus memberi saya waktu, cukup bagi saya untuk menciptakan ruang yang cukup untuk semua orang. Berapa lama Anda perlu menerobos? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, saya tidak bisa membuat penilaian yang tepat, tetapi seharusnya tidak lebih dari 10 jam. Lan Xuanyu menjawab tanpa ragu-ragu, baiklah, kalau begitu kamu bisa menerobos sini. Kami akan melindungimu dan semua orang bisa istirahat. Peringkat 60. Tang Yuge hampir mencapai peringkat 60. Sungguh iri, peringkat 60 Kaisar Jiwa. Meskipun Ibu Lan Xuanyu, Nancheng, juga peringkat 60, dia tahu bahwa peringkat 60 Tang Yuge benar-benar berbeda dari peringkat 60 ibunya. Tang Yuge, yang merupakan Kaisar Jiwa peringkat 60, mungkin bisa menghancurkan semua orang selain Yuan dan Hui Hui. Bahkan Hui Hui tidak akan menjadi lawannya karena dia tidak memiliki battle armor. Lan Xuanyu memanggil rekan satu timnya ke sisinya dan mereka membangun rumah es lain di puncak gunung. Tang Yuge mulai bermeditasi. Yuanen Hui Hui memiliki tatapan rumit di matanya saat dia melihat Tang Yuge, yang sedang duduk bersila. Tang Yuge dianggap muda di antara tahun ketiga, dia baru berusia 15 tahun sekarang. 15 tahun dan peringkat 60 Kaisar Jiwa. Dia benar-benar jenius top di seluruh federasi. Dengan kultivasi ini, selama dia memiliki armor pertempuran 2 kata dalam 1 atau 2 tahun, dia pasti akan bisa memasuki pengadilan dalam. Ketika dia akan lulus dari pengadilan luar, menerobos ke peringkat 70 tidak akan menjadi masalah. Masa depannya tidak terbatas. Sejak kekuatan jiwa Yuan dan Hui Hui menembus peringkat 50, dia menyadari bahwa kecepatan peningkatannya telah melambat. Setelah kebangkitan kedua, kecepatannya meningkat. Tapi dia hanya peringkat 56 sekarang. Selain itu, dia masih harus membuat battle armornya, jadi dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa mencapai peringkat 60 pada akhir tahun ajaran pertamanya. Meskipun dia masih muda, dia punya perasaan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Tang Yuge. Apa yang Anda pikirkan? Qian Lei menyenggol Yuan dan Hui Hui. Dia sudah di peringkat 60. Saya baru saja menembus peringkat 56. Berkultivasi dari peringkat 50 ke peringkat 60 sangat lambat. Yuan dan Hui Hui menghela nafas. Aku tidak ingin berbicara denganmu, kau tahu itu. Qian Lei berkata dengan kesal. Anda hanya peringkat 56. Lalu dengan siapa saya akan berbicara ketika saya hanya di peringkat 30? Dan kita seumuran. Diam. Lan Xuanyu memandang mereka berdua dan merasa tidak berdaya. Membandingkan diri Anda dengan orang lain tidak baik untuk kesehatan spiritual Anda. Apakah mereka benar-benar seumuran? Yuan dan Hui Hui adalah yang paling mengerikan di antara mereka. Dia bahkan belum berusia 13 tahun, tetapi dia sudah berada di peringkat 56. Garis keturunan dan kecepatan kultivasinya diberkati oleh surga. Ketika dia akan lulus dari pengadilan luar, dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Selanjutnya, jiwa bela dirinya telah melalui kebangkitan kedua. Setelah kebangkitan ini, kekuatan serangannya telah meningkat secara substansial dan dia juga memiliki kemampuan bawaan yang kuat, mata samsara. Dibandingkan dengan dia, meskipun Tang Yuge sangat kuat, peringkat kekuatan jiwanya setidaknya 10 peringkat lebih rendah pada usianya. Soul Land 4 Chapter 428. Bab 428 Kaisar Jiwa Tang Yuge. Belum lagi 6 cincin, Lan Xuanyu sudah sangat puas bisa menembus 3 cincin begitu cepat setelah datang ke Akademi Shrek. Target berikutnya adalah mencapai 4 ring di tahun keduanya dan terus meningkat. Dia akan puas jika dia bisa menembus 6 cincin sebelum lulus. Lingkaran cahaya lembut perlahan muncul di sebelah Tang Yuge. Persepsi Lan Xuanyu tentang elemen adalah yang paling jelas, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam lingkaran kuning ini, ada elemen tanah yang sangat kaya. Seperti yang dikatakan Tang Yuge, elemen bumi dan logam di planet ini sangat kaya. Pegunungan ini mungkin merupakan tempat berkumpulnya elemen tanah paling banyak, yang menjelaskan mengapa ada begitu banyak roh bumi. Di antara 5 elemen, bumi mewakili tengah dan merupakan akar dari 5 elemen. Memperkuat fondasinya sangat membantu kultivasi Tang Yuge. Basis kultivasinya sudah berada di puncak 5 cincin, jadi dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Di Akademi Shrek, energi roh kayu paling kaya. Karena keberadaan pohon abadi, dia berpikir bahwa terobosannya akan dilakukan dengan bantuan energi roh kayu. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan untuk menemukan tempat dengan energi roh bumi yang begitu padat.
Secara bertahap, aura di tubuh Tang Yuge mulai berubah. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya bekerja lebih cepat. Tubuhnya seperti pusaran yang mulai menyerap energi roh elemen bumi di udara. Cahaya kuning berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Lan Xuanyu dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Seorang master jiwa menerobos ke 6 cincin dan mampu mengamatinya begitu dekat tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik untuk mengumpulkan pengalaman. Pada saat ini, Tang Yuge memberinya perasaan seperti ikan paus yang mengisap air. Tubuhnya seperti jurang tak berdasar saat energi roh bumi yang tak terbatas memasuki tubuhnya dan menghilang. Selanjutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa 5 elemen Tang Yuge berbeda dari kontrolnya atas elemen. Kontrolnya atas elemen lebih menit dan elemen akan diserap olehnya secara langsung sebelum diubah menjadi kekuatan jiwa. Tapi dia tidak. Elemen tanah itu akan tertarik dan dihancurkan oleh aura 5 elemen di sekitar tubuhnya dan kemudian menyatu menjadi satu jenis energi. Seolah-olah mereka harus disempurnakan di luar tubuhnya sebelum diserap olehnya. Mereka akan langsung berubah menjadi kekuatan 5 elemen dan memasuki tubuhnya. Lan Xuanyu samar-samar mengerti bahwa Tang Yuge pasti mengalami lompatan kualitatif ketika dia menerobos ke 5 cincin. Dia memiliki semua 5 elemen dan akan membuat mereka membentuk siklus untuk tumbuh tanpa henti. Cahaya Dewa 5 elemen besarnya jelas tidak kalah dengan keterampilan fusion jiwa bela diri manapun, dan dia bisa bertahan untuk waktu yang lama karena kekuatan kelima elemennya yang tak ada habisnya. Untuk dapat menonjol di Akademi Shrek, seseorang harus benar-benar menjadi elit. Detik dan menit berlalu saat Tang Yuge terus menyerap energi roh bumi di udara. Kondisinya sangat stabil, dan saat energi roh bumi di sekitarnya berkumpul semakin banyak, orang bisa samar-samar melihat lingkaran cahaya 5 warna berputar di sekitar perut bagian bawahnya. Lan Xuanyu tahu bahwa dia menyerap energi roh bumi dan mengubahnya menjadi energi roh 5 elemen lainnya untuk mencapai keseimbangan antara 5 elemennya. Tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, dan api menghasilkan tanah. 5 elemen saling melengkapi dan direproduksi tanpa henti. Akhirnya, setelah 6 jam, 5 elemen halo di perut bagian bawahnya menjadi lebih jelas dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Prosesnya menjadi relatif cepat. 1 jam kemudian, seluruh tubuh Tang Yuge memancarkan lingkaran cahaya 5 warna, memberikan perasaan yang sangat mengharukan. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah dia telah dewasa. Dia benar-benar berbeda. Tiba-tiba, cahaya 5 warna itu keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Tang Yuge tiba-tiba membuka matanya. 2 sambaran petir berwarna-warni melintas di matanya dan suara mendengung rendah bergema saat bergetar di sekelilingnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba, cahaya 5 warna di tubuhnya menjadi sangat terang dan semua orang mundur pada saat yang sama. Ledakan, pilar cahaya 5 warna melonjak ke langit dan memecahkan lubang besar di rumah es. Tang Yuge mengeluarkan raungan yang jelas dan tubuhnya yang halus melayang perlahan dari tanah. Dia menurunkan kakinya dan berdiri di depan semua orang. Cahaya 5 warna itu seperti nyala api yang perlahan padam. Matanya menjadi lebih cerah dan wajahnya ditutupi oleh lapisan kilau emas. Segera setelah itu, cincin jiwa mulai muncul dari bawah kakinya. Pertama, ada 4 ungu dan 1 hitam. Setelah itu, cincin jiwa hitam lainnya bangkit dan bergabung dengan 5 cincin jiwa aslinya, 6 cincin jiwa. Mulai saat ini dan seterusnya, Tang Yuge secara resmi menjadi kaisar jiwa 6 cincin, dan dia berusia kurang dari 15 tahun. Tingkat kultivasi pada usia ini tidak terbayangkan di Akademi Master Jiwa biasa. Di Akademi Master Jiwa biasa, sulit untuk mengatakan apakah bahkan gurunya memiliki kultivasi kaisar jiwa 6 cincin. Selamat, senior, Lan Xuanyu tersenyum. Tang Yuge juga sangat senang. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos dan berhasil dalam sekali jalan. Ujian akhir ini sangat berharga. Terima kasih semuanya telah mengawasiku. Berapa lama waktu yang diperlukan? Lan Xuanyu, kurang dari 8 jam. Apakah Anda perlu waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda? Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi, kita tidak bisa membuang waktu. Saya bisa mengkonsolidasikannya begitu kita kembali." Baik. Kali ini, mereka tidak menunda lebih jauh. Sudah lebih dari 60 jam dan mereka masih harus menabung setidaknya 10 jam untuk kembali. Oleh karena itu, mereka hanya memiliki waktu sekitar 40 jam untuk mengumpulkan logam-logam langka tersebut. Semua orang turun dari puncak gunung dan akhirnya keluar dari pegunungan berbentuk cincin.
Saat mereka keluar, mereka segera merasakan sesuatu yang berbeda. Angin di udara menjadi lebih ganas. Lebih penting lagi, tidak ada lagi es dan salju di angin, tetapi partikel seperti pasir. Ini bukan pasir, ini adalah pecahan logam. Tang Yuge mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala. Segera, partikel di udara memenuhi tangannya. Itu mengkilap dan tampak seperti pecahan logam. Tang Yuge mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan pecahan-pecahan itu bersama-sama, mengubahnya menjadi sepotong kecil logam. Jika ada angin puyuh, saya khawatir akan sangat merepotkan. Rumah es mungkin tidak dapat memblokirnya. Lan Xuanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Senior, ayo cepat. Pada saat ini, giliran Tang Yuge yang berjalan di depan. Lingkaran emas samar secara otomatis muncul di sekitar tubuhnya dan menyerap pecahan logam di sekitarnya, mencegahnya mempengaruhi yang lain. Pada saat yang sama, dia mulai merasakan elemen logam yang kaya di bawahnya. Mereka saat ini berada di persimpangan dua jenis logam langka. Namun, mineral tidak ada di mana-mana, dan mereka hanya bisa mengumpulkannya di tempat yang mineralnya cukup padat. Semua orang mengikuti Tang Yuge. Setelah berjalan kurang dari 10 menit, udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi ganas. Rumah es, teriak Lan Xuanyu. Dong Qianqiu dan Lan mungkin berpegangan tangan dan melepaskan rumah es di bawah peningkatan rumput perak biru berpola perak. Namun, ekspresi semua orang berubah sangat cepat karena kecepatan pelepasan rumah es kali ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, elemen air di udara di sini jauh lebih padat daripada di dalam pegunungan. Ada es dan salju di sana dan secara alami cocok untuk membentuk rumah es, tapi itu tidak terjadi di sini, jadi kecepatan manifestasinya secara alami menurun. Lan Xuanyu menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah ini. Dia dengan cepat melepaskan elemen air dan menyuntikkannya ke dalam rumah es. Tetapi tepat pada saat ini, ketika rumah es secara bertahap terbentuk, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi redup. Angin kencang telah membawa pecahan logam hitam yang menyapu mereka.